Salam Suksma Angling Dharma. Selamat petang menjelang malam kepada semua para sinar, para abdi, para utusan, para pengiring, para pelayan, para pengayah, para kesatria, penyebar ajaran Dharma, pembela Dharma, penegak Dharma, pelindung Dharma. Dimanapun kalian adalah laskar Angling Dharma Bali Dwipa, merupakan laskar ketuhanan. Kenapa Guru Ratu bilang laskar ketuhanan? Karena kalian adalah bagian atau barisan kumpulan orang-orang yang berusaha lebih banyak untuk belajar mendekatkan diri pada Tuhan, baik secara batin maupun secara lahir, atau kumpulan atau barisan orang-orang yang selalu berjiwa tulus ikhlas tanpa pamrih, ya, berjiwa kesatria dalam mewujudkan sesuatu yang bersifat positif. Jadi laskar itu banyak artinya, yaitu kumpulan atau barisan orang-orang yang berjiwa kesatria tanpa pamrih, tulus ikhlas dalam mewujudkan sesuatu yang bersifat positif, atau kumpulan barisan orang-orang yang berusaha belajar untuk lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan. Itu namanya laskar Angling Dharma. Bukan laskar seperti kita lihat di Ormas, kan ada namanya Laskar Bali, Laskar Baladika, Laskar PBB, ada Laskar Elang, Mata Elang, atau Laskar yang namanya Laskar itu kan berbau Ormas. Mereka tentunya visi misinya beda dengan kita. Kalau kita kan ke spiritual. Kalau ke spiritual identik dengan hal-hal untuk memperbaiki diri, terutama rohani kita. Bagaimana kita berusaha berpikir yang lebih baik dan benar, berusaha bertutur kata yang lebih baik dan benar, dan juga berperilaku yang lebih baik dan benar. Kan itu tujuannya belajar spiritual, untuk memperbaiki diri, memperbaiki sikap. Jadi para laskar Angling Dharma, ketahuilah, kalian menjadi laskar Angling Dharma itu harus bersyukur sekali. Karena dengan menjadi salah satu bagian dari LAD ini adalah orang-orang yang tentunya punya niat untuk belajar memperbaiki diri, memperbaiki sikap. Jangan kita terlalu berpikir instan. Artinya kita hanya mengejar sesuatu bersifat lahiriah saja. Memang kalau belajar kerohanian atau spiritual itu kan mungkin orang, kalau bahasa lahir, penggemarnya, niatnya itu sedikit. Tapi perlu para sinar dan seluruh umat ketahui, namanya kalau kita belajar spiritual itu memang secara lahir mungkin identik dengan orang yang mungkin mendalami hal-hal bersifat ritual, agamis, sastra, kitab suci. Orang yang mungkin identik dengan harus rajin sembahyang, berdoa, berkunjung ke tempat-tempat suci, atau mungkin ya berbagai macam aturan religius. Tidak juga. Memang ada spiritual yang ke hal seperti itu. Tapi Guru Ratu mengajarkan di sinilah spiritual yang bersifat universal. Suatu spiritual yang bersifat kita itu tidak mengikat tapi terikat. Maksudnya tidak mengikat adalah kita harus mempunyai kesadaran dan keyakinan. Spiritual yang bersifat universal itu spiritual ketuhanan. Sejatinya manusia dari kecil kalau mereka sudah mengerti abjad, mengerti bahwa manusia tercipta oleh siapa, terus kita akhirnya rajin berdoa, bersembahyang, itu namanya sudah spiritual. Jangan spiritual itu selalu diidentikan dengan pengertiannya harus kita sering melwinten, melukat, sering harus ke pura-pura, harus sering mondok di tempat tertentu, harus baca sastra, baca kitab, harus ya segala macam ya teteh bengek yang bersifat simbolik religius. Itu penting tidak penting. Penting bagi orang yang memang di situ ada karmanya, garisnya, keikhlasannya, ya enggak masalah. Tapi kalau kita mau belajar spiritual yang bersifat umum, dalam artian kita punya keyakinan bahwa spiritual itu tidak selalu identik dengan itu, tidak selalu seperti itu. Maksudnya bahwa spiritual yang sudah Guru itu sampaikan tadi, bahwa kita dari kecil kalau kita sudah mengenal Tuhan, ada yang kita mengenal, kita diajarkan kita diciptakan oleh Tuhan, atau agama mengajarkan kita mungkin dia trisandya, atau mungkin sholat, atau mungkin ya bersifat namanya kita berdoa, bersembah, itu dah spiritual. Jadi jangan spiritual itu dikotomikan atau diartikan ya sesempit itu. Makanya itu sebenarnya hanya alasan manusia saja yang menghindari hal-hal yang bersifat mengikat duniawinya.
Kalau manusia selalu berpikir spiritual identik dengan saya belum siap, belum umur, masih ingin jadi preman, masih ingin ura-ura, masih seneng nongkrong-nongkrong di kafe, di bar, masih seneng minum tua, arak atau kongko-kongko sama teman. Kalau kita semua pemikiran seperti itu, kapan kita memperbaiki diri, memperbaiki sikap, terutama masalah hakikat kita sebagai salah satu ciptaan Tuhan untuk lebih dekat sama beliau. Masalah kita setiap hari raya kita sudah ke pura, ke masjid, ke gereja, itu kan agama yang mengajarkan, emang itu Tuhan juga yang menurunkan. Apakah salah kalau kita berusaha lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan selain kita berkunjung ke tempat ibadah pada saat hari raya tertentu atau memang ada hari raya atau upacara-upacara? Kan tidak ada salahnya kalau kita untuk bisa memperbaiki sikap, memperbaiki diri, apalagi kita bisa mencari ilmunya. Nanti kalau kita diberikan kesempatan hidup tidak ada lagi karena kita mati, karena kita sakit parah, karena kita sudah memang tidak mampu lagi untuk berpikir waras. Misal kita, makanya perbaikilah pengertian kalian bahwa kita belajar spiritual itu tidak identik dengan hal seperti yang Guru Atu sampaikan. Marilah kita belajar tingkat kesadaran bahwa dengan banyak kita berdoa, bersembahyang, banyak berbuat kebaikan kepada sesama, di samping kita rajin beribadah seperti punya agama, itu namanya spiritual. Kita mendoakan orang lain spiritual. Kita ikhlas memberikan sesuatu kebaikan pada orang, itu spiritual. Kita sering berikan salim sapa, ucapan pada teman siapapun alam semesta beserta isinya, doa yang baik, itu spiritual. Jangan kita identik spiritual dengan religius agamis saja. Kalau itu patokan kita akan terbelenggu oleh pikiran-pikiran sempit yang membuat kita sulit untuk menembus alam-alam yang lebih luhur, rohani kita jadi dangkal. Karena kita punya pengertian sempit, itu semua karena kita tidak mau mendengarkan tutur orang, tidak mau belajar. Coba kalau kita banyak mencari ilmu, banyak mencari teman, banyak mencari tutur, di situ kita akan menemukan sesuatu yang asli, yang membuat kita akhirnya tidak selalu terikat dengan hal yang religius. Karena kita memang percaya dengan karma masing-masing. Ada memang hobinya, memang dia memang Jumaturan, ada memang dia kadang-kadang tidak hobi tapi dia memaksakan diri agar menunjukkan diri pada orang lain. Akhirnya dia berkelihatan religius tapi dalam sikapnya tidak religius. Itu kembali kepada diri masing-masing. Kita harus mempunyai sikap prinsip masing-masing. Orang lain religius seperti itu, ya itu hak mereka. Kita tidak seperti orang religius tapi kita punya keyakinan. Kita bertingkah laku yang baik, berbuat yang baik.